Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Nyanyi suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sukacita yang kita harapkan semuanya adalah tentang Tuhan. Dan sukacita ini adalah sebuah aksi efek dari kasih. Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa sukacita ada dua bentuk. Yang pertama adalah sukacita karena hadir bersama orang-orang yang kita kasih, terutama kehadiran Tuhan. Di mana sukacita ini menjadi penuh karena kita bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan juga tentunya di dalam terang. Sukacita bersama Tuhan yang mungkin membutuhkan waktu, dan juga mungkin pada saat akhirnya, saat kita meninggalkan dunia ini, dan disitulah kita bisa merasakan sukacita yang penuh, karena kita bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan. Sukacita yang kedua adalah sukacita karena kebaikan atau kesejahteraan yang kita harapkan kepada orang-orang lain, atau orang-orang yang kita kasihi, meskipun mereka tidak ada bersama dengan kita, entah karena pekerjaan, entah karena belajar, tapi kita mengusahakan sesuatu yang baik, mengharapkan yang baik untuk orang-orang tersebut. Dan ini yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan ini, karena kita berpartisipasi dalam kebaikan bersama Tuhan, berpartisipasi dalam terang Tuhan. Bila sukacita sebuah aksi, maka kita diajak oleh Tuhan untuk hidup dalam terang. Bacaan Injil mengajarkan kepada kita, mereka yang hidup dalam kegelapan sudah dalam hukuman. Ini tidak perlu cari lagi. Tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang hidup dalam sukacita akan selalu mencari terang. Dan tentunya sesuatu yang mudah yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita, apakah kita mencari terang, apakah kita mencari kegelapan. Begitu pula juga apakah orang-orang lain, orang-orang sekitar kita, mencari terang atau mencari kegelapan. Bila kita berusaha untuk mencari terang, maka Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kita sukacita rohani. Dan kita harus membedakan sukacita rohani dengan kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi, sesuatu yang bersifat material, tidak akan pernah bisa memberikan sukacita.
Kesenangan, iya, kita senang mendapatkan ini, kita bisa senang mendapatkan itu, tetapi kembali sifatnya sementara. Bahkan bacaan pertama mengatakan bahwa Allah merobohkan tembok Yerusalem dan membakar semua puri dalam kota itu. Semuanya dihanguskan oleh Tuhan, semua yang bersifat duniawi, kerajaan yang mungkin dibangun atau diminta oleh Tuhan untuk dibangun di Yerusalem, semua dihancurkan, dihanguskan. Kesenangan duniawi akan berlalu, tetapi saat kita mencari terang dan berharap akan pertolongan ilahi, seperti yang disampaikan bacaan kedua, bahwa keselamatan datang dari Tuhan, bukan karena usaha kita, melainkan pemberian Allah. Dan bila sukacita, partisipasi kita adalah untuk memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kita juga perlu melihat bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, yang telah memberikan putranya kepada kita. Tuhan tidak hanya memberikan ciptaan kepada kita, dunia kepada kita, tetapi bahkan Tuhan memberikan putranya sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia dengan segala kekurangan dan terutama dosa tidak bisa mencari atau menemukan keselamatan sendiri. Bacaan yang kedua, bahwa keselamatan adalah pemberian. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, yang disalibkan dan lewat salib memberikan keselamatan, membangkitkan kita semua dari kematian supaya kita tidak binasa. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita supaya kita bisa juga bersama Tuhan dengan rahmat Tuhan memberikan diri untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Dan bagi mereka yang bisa membagikan, yang bisa berbagi, tentunya adalah mereka yang sudah hidup dalam kasih Tuhan. Kembali, kalau kita tidak bisa memberi, kalau kita tidak punya kasih dalam hal ini. Dan tentunya bila kita diselimuti, kita dilimpahi oleh kasih Tuhan, pemberian atau berbagi itulah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami yang kita bisa bagikan. Tuhan yang adalah kasih, mengasihi dunia ini sehingga Tuhan secara alami, secara natural mengaruniakan putranya kepada kita supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa mengalami sukacita rohani. Maka saudari-saudara, pada masa Prapaskah keempat ini dan untuk persiapan Paskah, kita diajak oleh Tuhan untuk kembali melihat kehidupan kita, sejauh mana kita bersama dengan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, mencari sukacita rohani, berharap kepada terang Tuhan, dan bagaimana kasih yang kita terima ini sudah kita bagikan, sudah kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita.